warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felita Sapitri dengan NIM 220901501091. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep umum efek perubahan pendapatan dan harga. Nah, efek perubahan pendapatan dan harga ini mengacu pada bagaimana perubahan dalam pendapatan seseorang atau perubahan harga barang dan jasa mempengaruhi pola konsumsi mereka. Secara umum, konsep ini terbagi lagi menjadi dua efek utama. Yang pertama yaitu ada efek pendapatan. Efek ini terjadi ketika perubahan pendapatan seseorang mempengaruhi daya belinya. Jika pendapatan meningkat, orang cenderung membeli lebih banyak barang, terutama barang normal. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, konsumsi barang biasanya berkurang, kecuali barang interior, yang permintaannya justru naik jika pendapatannya turun. Efek utama yang kedua yaitu efek harga. Efek ini berkaitan dengan bagaimana perubahan harga suatu barang mempengaruhi jumlah yang dikonsumsi. Ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada efek substitusi. Jika harga suatu barang naik, konsumen cenderung beralih ke barang lain yang lebih murah dan juga sebaliknya. Nah, yang kedua itu ada efek pendapatan. Jika harga barang turun, daya beli konsumen meningkat, seolah-olah pendapatannya bertambah, sehingga ia dapat membeli lebih banyak barang tersebut atau barang lainnya. Kedua efek ini sering digunakan dalam analisis ekonomi untuk memahami perilaku konsumen dan bagaimana mereka menyesuaikan pengeluaran mereka terhadap perubahan harga dan pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 220901501095 dari kelas G. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih konsep dari garis pendapatan itu. Nah, kemudian ada beberapa efek dari perubahan pendapatan ini, yaitu jika pendapatan naik, maka garis anggaran akan bergeser ke atas. Artinya, konsumen punya lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan untuk membeli lebih banyak barang, atau konsumen dapat membeli barang yang lebih premium. Jadi sebaliknya, jika pendapatan konsumen menurun, maka garis anggarannya akan bergeser ke bawah, yang berarti daya beli dari konsumen tersebut itu ikut menurun, sehingga mereka harus menyesuaikan pengeluaran mereka. Sebagai contoh, misalnya jika pendapatan naik, seseorang yang mungkin biasanya hanya bisa membeli makanan di warteg yang seharga 15.000 bisa saja mengalokasikan dananya ke makan di tempat restoran yang lebih mahal. Tapi jika pendapatannya sedang menurun, ia mungkin saja hanya bisa membeli suatu mie instan yang seharga 5.000 saja untuk menghemat pengeluarannya. Nah, ketika pendapatan seseorang berubah, tentunya pola pengeluarannya juga pasti ikut berubah. Dalam konsep ekonomi itu sendiri, perubahan ini bisa kita gambarkan melalui suatu garis pendapatan konsumsi, yang dimana garis inilah yang akan menunjukkan hubungan antara pendapatan konsumen dengan jumlah barang yang bisa dibeli oleh customer. Baik, saya Nur Ahmad Jifari. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang garis pendapatan konsumsi. Nah, dapat dilihat dari kurva di atas, ketika pendapatan awal konsumen adalah Y1, mereka memiliki garis anggaran pengeluaran pada garis A dan mencapai tingkat kepuasan tertinggi dalam pembelian di titik E1. Jika di kemudian hari pendapatan mereka naik ke Y2, maka garis anggaran bergeser ke atas menjadi garis B dan keseimbangan baru tercapai di titik E2, di mana konsumen merasa bisa membeli lebih banyak dan merasa lebih puas terhadap aktivitas konsumsinya. Jika pendapatan konsumen naik lagi, garis anggaran bergeser lebih tinggi ke garis C, dan keseimbangan baru adalah di titik E3. Kesimpulannya, ketika konsumen mengalami peningkatan gaji atau pendapatan, maka standar hidup mereka menjadi lebih tinggi, yang kemudian hal ini mempengaruhi tingkat kepuasan mereka dalam membeli suatu barang. Garis harga merujuk pada suatu strategi dalam menetapkan harga yang bertujuan untuk mengelompokkan produk atau layanan berdasarkan tingkatan harga tertentu. Strategi ini memungkinkan konsumen memilih sesuai dengan kemampuan finansial mereka, seperti dalam kategori ekonomi, menengah, dan premium. Dalam bidang ekonomi, garis harga juga berperan dalam menggambarkan keterkaitan antara harga dan permintaan, sehingga membantu dalam analisis keseimbangan pasar.
Sementara itu, dalam dunia investasi, garis harga sering digunakan untuk mengidentifikasi level support dan resistance dalam analisis teknikal. Dengan memahami konsep ini, pelaku bisnis dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih optimal, sementara konsumen memilih lebih banyak pilihan yang sesuai dengan kebutuhan serta anggaran mereka. Sekarang kita akan membahas garis harga konsumsi. Garis harga konsumsi ialah konsep dalam ekonomi mikro yang menggambarkan bagaimana perubahan harga suatu barang mempengaruhi keputusan konsumsi individu. Dalam kurva di atas yang kita tampilkan, sumbu vertikal mewakili jumlah makanan, sedangkan sumbu horizontal mewakili jumlah pakaian yang dapat dikonsumsi. Pada kondisi awal, konsumen memiliki garis anggaran AB yang mencerminkan kombinasi pakaian dan makanan yang dapat dibeli dengan pendapatan tetap. Titik keseimbangan pertama terjadi di titik E, di mana garis anggaran AB bersinggungan dengan kurva kepuasan. Bisa dilihat pada kurva, ada kurva kepuasan, yaitu indifference curve atau U1. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen mencapai kepuasan maksimum dengan kombinasi barang yang paling sesuai dengan preferensinya. Ketika pakaian naik, daya beli konsumen terhadap pakaian menurun. Hal ini menyebabkan garis anggaran bergeser dari AB menjadi AC. Perubahan ini menggeser titik keseimbangan E1, di mana konsumen kini berada pada kurva kepuasan U2. Dengan menyesuaikan konsumsi dengan mengurangi jumlah pakaian yang dibeli dan mungkin mengalokasikan lebih banyak anggaran ke makanan. Jika harga pakaian terus meningkat, garis anggaran kembali bergeser dari AC menjadi AD, bisa dilihat pada kurva, dan keseimbangan baru terbentuk di titik E2. Pada kurva kepuasan sama, yaitu terletak pada U3. Pada titik ini, konsumsi pakaian semakin berkurang, sementara konsumsi makanan meningkat sebagai alternatif atas naiknya harga. Nah, dengan menghubungkan titik-titik keseimbangan E1, dan E2, kita memperoleh garis harga konsumsi yang menunjukkan pola perubahan konsumsi ketika harga pakaian berubah, sementara pendapatannya tetap. Nah, garis ini mencerminkan bagaimana konsumen beradaptasi terhadap perubahan harga, di mana kenaikan harga pakaian cenderung mengurangi permintaannya, sementara permintaan tetap makanan meningkat. Konsep ini penting dalam ekonomi mikro. Kenapa? Karena dapat membantu memahami elastisitas permintaan, memberikan wawasan bagi produsen dalam menetapkan strategi harga, serta menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan harga dan subsidi. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, bisa dilihat ketika harga bahan bakar naik secara drastis, banyak orang beralih menggunakan transportasi umum atau kendaraan listrik sebagai alternatif untuk menghemat biaya. Hal ini semua menunjukkan bahwa perubahan harga satu barang dapat mempengaruhi pola konsumsi secara signifikan. Sekian dari saya, terima kasih.